Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat muslim rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan sama-sama mempelajari bacaan tahsin Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada surah Al-Qari'ah, di mana surah Al-Qari'ah terdiri dari 11 ayat dan surah ini termasuk surah Makkiyah. Baik, kita akan baca satu persatu ayatnya. Kemudian kita akan jelaskan sedikit pembahasan ilmu tajwid yang ada pada ayat-ayat surah Al-Qari'ah ini. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perhatikan di sini ada Bismillah, millah. Lafaz Allah didahului harokat kasrah, atau lafaz Allah sebelumnya kasrah. Bismillah, mil tipis, mil senyum, millah. Nanti ada yang dibaca tebal ketika sebelumnya dhammah atau fathah. Bismillah. Hirra, roknya dibaca tebal, hirra. Nirra juga roknya dibaca tebal. Him. Ini boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kita ambil 4 saja. Kita ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita contoh bacaan yang salah, yaitu dengan menipiskan bunyi atau bacaan huruf ro. Ada 2 ro di sini, kita baca salah. Contoh yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu juga kedua roknya dibaca tipis ya. Salah. Harus dibaca tebal. Kemudian roknya dibaca lembut ya, getaran ujung lidah. Getaran yang ada di ujung lidah itu lembut, tidak kasar. Tidak boleh dibaca kasar roknya seperti bahasa Indonesia. Contoh yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu getarannya sangat kasar ya. Orang Arab atau dalam membaca Quran, roknya dibaca lembut saja getarannya. Saya contohkan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Ayat pertama. Al-Qari'ah. Waqafnya dengan hak sukun. Maka haknya mengalir, dialirkan, tidak berhenti. Saya contohkan. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Kita lanjut. Mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Kemudian di sini ain ya, bukan hamzah, bukan mal-Qari'ah. Dia pakai huruf ain, menggunakan huruf ain. Mal qari'ah. Ri tipis ya, ri kasrah tipis. Mal qari'ah. Kita lanjut. Wa ma adraka mal qari'ah. Perhatikan di sini ada tanda panjang ya. Ini adalah 2 huruf hijaiyah. Pertama huruf mim dan huruf dal. Maksudnya apa? Mud ya. Mud, panjangkanlah. Jadi jika di Quran ada tanda ini, maka panjangnya tidak boleh kurang dari 4 ya. Untuk di sini kita ambil 4 saja. Di bacaan Imam Hafiz, riwayat Asim, jalur Imam Syatibiyah, jalur Imam Syatibi, maka ini
dibaca 4 atau 5, tidak boleh kurang dari itu. Kalau kurang dari itu maka keluar dari jalur Imam Syatibi, keluar dari jalur Imam Syatibi. Nanti ada mushaf, kalau kita ingin membaca 2 harokat, maka nanti ada mushaf yang di mat munfasilnya tidak ada tanda matnya ini, tidak ada tanda matnya, mim dalnya ini, mud. Tidak ada perintah untuk kita memanjangkan sampai 4 atau 5 harokat. Nah, seperti itu. Gampangnya seperti itu. Jadi ketika ada tanda mat ini, maka kita harus membaca 4 harokat. Atau mushaf itu sedang mengarahkan kita untuk kita membaca 4 harokat. Jadi jangan diabaikan. Tanda mat ini ya, tanda mat jangan diabaikan. Dibaca minimal 4 harokat. Dan di bacaan-bacaan atau di tanda-tanda yang lainnya. Saya ulangi, wa ma adraka mal qari'ah. Ade dibaca tipis. Adra, ro tebal ya. Adra tebal dan getarannya lembut. Tidak boleh adra ro. Kita ulang. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Perhatikan. Di sini dibaca u, yauma, bukan o ya. Yauma salah. Tapi dibaca u, yauma. Kemudian rakhawah suaranya dialirkan agak banyak. Yauma yakunu an-nasu, nun tasydid dan mim tasydid dibaca dengung 2 ketukan. Sin tipis, tidak boleh monyong. Sinnya ya, domahnya baru monyong. Jadi su adalah 2 huruf, ada 2 bacaan dengan u. Su. Nah, jadi sinnya tipis, tidak boleh dibaca tebal. Su, an-nasu itu jadi shad ya. Kalau kita baca sinnya monyong karena mengikuti dhammah, karena pengaruh harokat dhammah, maka sinnya akan berubah menjadi huruf shad. Nah, perhatikan bacaan yang salah. An-nasu, su itu huruf shad ya, bukan huruf sin. Maka bacanya senyum dulu baru dhammah manyun. An-nasu seperti itu. Kemudian sa di sini nafasnya mengalir banyak. Al-mabthuth. Kita ulang dari awal. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Perhatikan di sini ada lam sukun sebelumnya dhammah, hati-hati lamnya tidak boleh tebal ya. Takunul, nul senyum, nul. Jadi setelah u monyong, l-nya tipis senyum. Nul tidak boleh tebal, nul ka misalnya. Wa takunul ji, salah ya, tapi dibaca tipis. Takunul jiba. Kemudian di sini huruf ain ya. Ihni, kal ihni, haknya mengalir banyak. Kal ihni, rakhwah. Haknya rakhwah, mengalir banyak. Kemudian ikhfa ya, ikhfa manfush. Ikhfa itu apa? Samar-samar. Samar-samar itu apa? Bacaan antara idhar dengan idgham. Al-manfush. Kemudian shin menyebar suaranya. Kita ulang. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Kita lanjut. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Kita ulang. Fa, ujung gigi seri atas nempel ke bibir bawah bagian dalam ya. Amma dengung yang lama 2 ketukan, mim dengan nun tasydid ya.
Man thaqula, ini ikhfa, tidak boleh dibaca jelas. Man thaqula, salah. Jadi man thaqulat, lat taknya hamas ya. Thaqulat, nafas yang di ujung lidah itulah yang dihembuskan. Thaqulat, 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 tidak boleh berlebihan. Ditambah dari dada. Thaqulat, thaqulat. Nah, tidak boleh ya. Thaqulat, tidak boleh berlebihan. Mawazinuh. Kita ulang. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Baik, di sini ada ra tasydid lagi, harokat fathah dibaca tebal. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh. Di sini ada man kha, idhar ya jelas. Nah, perhatikan ketika membaca nun sukun atau tanwin jelas, maka ujung lidah nempel ke langit atau ke gusi, kemudian suara mengalir sedikit ya supaya jelas. Kami ulangi, man kha ini adalah bacaan idhar atau bacaan jelas. Nunnya dibaca jelas. Bagaimana supaya nunnya dibaca jelas? Maka cara yang pertama adalah dengan menempelkan ujung lidah ke langit-langit. Man. Kemudian yang kedua, dengan mengalirkan sedikit suara melalui hidung. Man khaffat, man khaffat. Nah, jadi suara n-nya terdengar dengan jelas ya, idhar. Khaf tasydid ya, ditahan. Kita ulang. Wa amma man khaffat mawazinuh. Jadi izhar bukan tidak ada dengung, tapi ada dengung tapi sedikit ya, kadarnya pada tingkatan nomor 3. Nanti ada tingkatan gunnah, ada tingkatan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tingkatan gunnah ya, ini adalah pada tingkatan yang ketiga. Saya ulangi. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiyah. Saya ulangi lagi. Di sini ada tanda mad ya, mim dan dal, mad atau mud, panjangkanlah, jangan kurang dari 4 harokat ketika kita menggunakan mushaf ini, mushaf Hafs riwayat Asim jalur Imam Syatibiyah. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Sini ada run ha, dibaca jelas ya, sama seperti tadi. Supaya n-nya dibaca jelas, maka pertama ujung lidah menempel ke langit-langit. Kemudian yang kedua dengan mengalirkan sedikit suara lewat hidung ya, idhar, atau dengung sedikit ke hidung. Narun hamiyah, narun hamiyah. Mari kita baca dari awal sampai akhir tanpa ada penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.
Baik, alhamdulillah demikian. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk kita bisa membaca Al-Qur'an dengan benar, dengan fasih sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Al-Qur'an di yaumil qiyamah nanti. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.